Baik, kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana sih persiapan seleksi calon ASN 2021. Nah, di sini kita akan lihat persiapannya seperti apa. Baik, untuk pelaksanaan seleksi CASN 2021 itu ada P3K Guru, CPNS dan juga P3K Non Guru. Nah, jadi untuk P3K Guru di mana seleksi untuk guru non ASN itu terdaftar pada Dapodik, data pokok pendidik. Nah, terdata dalam database XTH tahun K2 BKN dan lulusan program profesi guru PPG yang saat ini belum mengajar dan terdaftar dalam database lulusan PPG Kemendikbud. Nah, untuk CPNS di mana seleksi calon PNS yang berusia 18 sampai 35 tahun pada saat mendaftar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk batas usia 40 tahun untuk jabatan tertentu seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, rekayasa itu untuk spesialisasi pendidikannya tertentu itu boleh untuk batas usianya sampai dengan 40 tahun. Sedangkan untuk P3K non guru di mana seleksi P3K dia berusia 20 sampai 1 tahun sebelum batas usia pada jabatan yang dilamar pada saat mendaftar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk alur sistem seleksi CPNS tahun 2021 ini seperti biasa, mungkin yang pernah mengikuti tahun kemarin mungkin sama, tidak banyak perubahan sih. Pasti dengan membuat akun terlebih dahulu, dilakukan validasi melalui pembuatan akun, terus juga kita melengkapi data, unggah dokumen, pemilihan informasi dan juga pengecekan mandiri data dan dokumen. Terus dilakukan verifikasi apakah nantinya tidak lulus verifikasi atau lolos verifikasi sehingga nantinya bisa menuju tahap selanjutnya. Kalau perlu diketahui, kalau untuk tahun kemarin itu ada yang namanya masa sanggah. Jadi kalau misalnya kita tidak lulus verifikasi, biasanya kita akan melewati masa sanggah. Kalau misalnya masa sanggah kita diterima pada masa sanggah tersebut, maka kita bisa lulus verifikasi dan bisa masuk ke tahap selanjutnya. Sehingga tahapannya sih sama ya, melakukan SKD, nanti dari SKD pengolahan nilai SKD itu diolah, lalu diumumkan nanti siapa yang masuk ke peringkat untuk bisa masuk ke tahap SKB. Nah, dari itu nanti baru akan dilakukan pengolahan nilai, integrasi antara SKD dan SKB, maka barulah diumumkan hasil akhirnya. Sehingga setelah keluar pengumumannya tentunya akan ada masa sanggah. Nah, setelah masa sanggah baru pengumuman hasil akhir kelulusan. Setelah hasil akhir kelulusan baru nantinya akan diusulkan NIP sehingga baru akan ditetapkan NIP, baru bisa bekerja sebagai CPNS. Itu mungkin untuk alur sistem secara umum ya, seleksi CPNS tahun 2021 sepertinya tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin. Nah, untuk alur seleksi P3K yang di sini yang pertama pembuatan akun ya, validasi sama sih, validasi nick yang integrasi dengan Dukcapil. Jadi buat teman-teman yang mungkin nicknya belum valid itu bisa lakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk memvalidkan nick tersebut. Melengkapi data juga ada verifikasi lolos atau tidak, terus ada masa sanggah, terus pengumuman, terus ujian seleksi. Namun di sini tidak ada SKB dan SKD. Di sini langsung aja pengolahan nilai, optimalisasi informasi, terus pengumuman hasil nilai, terus ada masa sanggah, nilainya diolah, terus juga pengumuman nilai akhir baru akan ditetapkan untuk NI P3K-nya. Nah, sama ya. Ini juga untuk alurnya juga sih sama sih, tidak ada banyak perbedaan dengan yang tahun kemarin yang sudah diedarkan dari Kemenpan RB ini. Terus juga untuk overview CASN sebenarnya sih sama ya dengan tahun kemarin. Mungkin yang udah sering ikut, mungkin udah beberapa kali ikut, mungkin tidak jauh berbeda. Satu website aja sama, jadi pengolahan nilainya juga melalui website tersebut, pengumumannya juga di sana, semuanya dilakukan secara online. Jadi benar-benar semuanya pure murni tanpa ada apapun, jadi benar-benar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi persiapkan semaksimal mungkin untuk peluru-peluru di saat kita mengikuti seleksi CPNS ini. Nah, tapi ini ada agak sedikit berbeda mungkin dari yang tahun kemarin untuk fitur-fiturnya. Di sini ada dashboard di mana itu instansi maupun Panselnas dapat memonitoring progres pendaftaran. Ada portal SSCAS-nya untuk kita melakukan pendaftaran. Terus juga ada portal akun dan pendaftaran, ada pengolahan hasil SKD dan SKB. Jadi proses pengolahan nilai yang masuk dalam proses pada tahapan ini tanpa campur tangan dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Juga ada verifikasi, juga ada helpdesk, juga ada admin dari instansi BKN pusat maupun Kanrek. Jadi untuk fitur-fiturnya bisa dilihat seperti ini. Mungkin kalau tahun kemarin itu kita tidak dapat melihat pelamar yang sudah berapa banyak yang mendaftar. Tapi mungkin tahun ini ya semoga ada
perubahan. Jadi teman-teman bisa memantau sudah berapa banyak pendaftar yang di sana. Tapi kalau menurut saya sih lebih efektif seperti tahun kemarin. Jadi kita tidak tahu saingan kita berapa. Jadi kita fokus ke persiapan kita untuk meraih posisi yang kita inginkan. Jadi tanpa perlu tahu saingan kita ada berapa. Jadi kita tahunya pas saat keluar pengumuman baru tahu saingan kita ada berapa. Terus juga ada simulasi pemilihan formasinya, ada pengumuman dan juga alur dan petunjuk penggunaan. Ya, kurang lebih masih sama sih dengan tahun kemarin. Nah, untuk integrasi sumber data SSCN, jadi di sini yang pertama integrasi nomor induk kependudukan atau NIK itu digunakan sebagai awal data pendaftaran SSCASN bekerjasama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil. Jadi pastikan integrasi NIK teman-teman sudah terdaftar dan sudah terintegrasi secara online. Jadi kalau misalnya belum, itu tidak bisa melakukan pendaftaran. Ingat, pastikan. Yang kedua, integrasi data guru dan ASN dan lulusan PPG untuk pelaksanaan pendaftaran P3K Guru 2021, integrasi data akreditasi program studi maupun akreditasi universitas dan lembaga pendidikan tinggi dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi semuanya udah terintegrasi dengan online. Jadi ketahuan nanti mana yang udah terakreditasi, mana yang belum. Untuk kesehatan biasanya integrasi STR itu adalah kerjasama BKN Kementerian Kesehatan diintegrasikan bersama KKI Konsil Kedokteran Indonesia, KTKI Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan KFN Komite Farmasi Indonesia. Jadi STR itu kayak tahun kemarin kita tidak perlu upload lagi, cukup masukkan nomor STR-nya aja, dia langsung akan terintegrasi dan kelihatan nama dan sesuai dengan yang ada di STR kita. Jadi harus pastikan juga kalau misalnya STR-nya benar-benar sudah masih aktif dan juga sudah valid, tidak ada kesalahan lagi. Terus juga peserta Nusantara Sehat, data PDGS, pendaya dokter spesialis, dan juga referensi unit layanan kesehatan seperti Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Puskesmas Seluruh Indonesia, dan referensi jabatan kesehatan yang memiliki treatment kekhususan. Jadi semuanya udah terintegrasi dengan secara online. Jadi pastikan semua data itu valid sesuai dengan apa yang teman-teman miliki. Untuk tahapan persiapan instansi, ya ini mungkin instansi saja yang bisa mengetahui bagaimana mereka menyusun semua formasi, menyusun koordinasi tempat ujian dan sebagainya, itu urusan instansi. Yang jelas teman-teman fokus saja untuk persiapan bagaimana persiapan untuk melewati proses demi proses, tahap demi tahap dalam seleksi CPNS tahun 2021 ini. Ini untuk alur penetapan nomor induk CPNS dan P3K. Ini nanti juga urusan instansi dan BKN, jadi kita terima beres aja. Siap pemberkasan, itu urusan mereka nanti yang akan mempersiapkan. Yang jelas, persiapkan berkas sedini mungkin, jangan sampai ada yang kurang. Data-data yang benar-benar harus valid sesuai dengan data-data yang teman miliki. Jadi KTP, KK, apapun itu harus benar-benar sama dengan ijazah dan sebagainya. Baik, mungkin terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan mengenai proses dari seleksi CPNS tahun 2021. Semangat, selamat berjuang!